Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ansal Amin dengan NIM 24051764041. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dan apa saja sih komponen-komponen CPU itu. Baik, mula-mula kita mulai dari yang namanya CPU. Ya, CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU ini apa sih? CPU ini adalah komponen yang bertugas seperti layaknya otak dari sebuah komputer. Fungsinya adalah melakukan perhitungan aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori. CPU ini terdiri dari 5 struktur, yaitu ada control unit, yang kedua ada arithmetic logical unit, yang ketiga ada memory unit, dan keempat ada input unit, dan kelima ada output unit. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah caching. Caching ini adalah komponen yang melindungi dan meletakkan bagian-bagian penting atau CPU yang ada. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada motherboard, yaitu papan induk dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghubungkan komponen-komponen penting di dalam suatu PC, yaitu ada prosesor, ada RAM, ada SSD, HDD, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke bagian RAM. RAM itu adalah singkatan dari Random Access Memory. Ya, ini adalah komponen untuk menyimpan data secara sementara yang akan dibaca oleh CPU. Seperti itu. Lalu di komponen selanjutnya ada HDD dan SSD ya. Kita mulai dari HDD, yaitu hard disk drive. Itu adalah komponen penyimpanan besar yang menggunakan sistem piringan magnetik dengan penyimpanan yang cukup luas, yaitu 256 GB, 512 GB, bahkan sampai 1 TB. Itu sangat besar. Lalu yang kedua itu ada SSD, solid state drive ya, sama seperti SSD, yaitu gunanya untuk menyimpan data secara besar. Namun komponen ini tanpa komponen mekanis. Jadi SSD ini keunggulannya adalah lebih cepat dan lebih cepat membaca daripada hard disk. Jadi perbedaannya adalah kecepatan dari mereka berdua ini. Namun tidak memiliki besaran yang sama seperti hard disk. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada PSU. Ya, PSU atau singkatannya adalah Power Supply Unit. Ya, PSU ini sangat penting dalam komponen-komponen itu komputer ya. Jadi apa sih gunanya PSU ini? PSU ini gunanya adalah untuk mengalurkan arus listrik dari stop kontak menjadi arus listrik yang bisa digunakan oleh komponen-komponen yang di dalam komputer tadi, yaitu di dalam motherboard itu kan ada prosesor, ada Vega akar, dan sebagainya. Jadi mereka ini memiliki daya listriknya masing-masing, jadi tidak semuanya merata. Di power supply ini ada beberapa macam ya, muatan wattnya ada yang 500 watt, ada yang dan sebagainya lah. Lalu selanjutnya ada sound card. Ini akan saya tunjukkan di sini. Ya, itu adalah dalam bahasa Indonesianya itu adalah kartu suara. Nah, kartu suara ini mengelola output audio yang berupa speaker dan dalam mengelola input suara yaitu dari mikrofon ya. Kartu suara ini atau sound card ini terintegrasi di dalam motherboard atau dalam bentuk kartu suara tambahan ya. Lalu selanjutnya ada heatsink, atau bahasa Indonesianya itu adalah pendingin atau cooler. Pendingin ini gunanya untuk menurunkan suhu dari pekerjaannya CPU dan GPU. Jadi CPU dan GPU ini akan didinginkan ketika
CPU dan GPU ini sedang bekerja. Jadi ketika kita melakukan suatu perintah atau program, misalnya kita bermain game, nah itu CPU dan GPU itu sangat ditekan untuk memproses program yang dijalankan seperti grafik dan kinerja seperti FPS dalam game. Nah itu diatur oleh CPU dan GPU ini. Nah, lalu kedua itu ada liquid cooling. Liquid cooling ini bedanya adalah pendinginan yang menggunakan air atau benda cair. Namun benda cair ini bukan air ya. Ini adalah cairan khusus untuk menurunkan suhu. Nah, cairan ini adalah cairan khusus untuk menurunkan suhu dari CPU dan GPU yang bekerja sangat keras. Apalagi yang komputernya ini digunakan khusus untuk keperluan editing, programming, atau gamingnya. Di ketiga ini mungkin sangat perlu ya yang namanya liquid cooling. Jadi ini pendinginan yang sangat ya dikategorikan sangat tinggi lah. Nah, jadi liquid cooling ini mentransfer panas lalu mengirimkan suhu panas ini ke dalam radiator yang menjadi tempat pembuangan suhu panas tersebut. Ya, jadi CPU dan GPU ini memiliki suhu yang aman untuk bekerja secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada optical drive. Optical drive ini sangat sudah jarang ya digunakan untuk keperluan atau digunakanlah dalam untuk merakit PC. Jadi ya tidak wajib lah, ini hanya opsional untuk di zaman sekarang ya. Optical drive ini apa sih gunanya? Optical drive ini adalah untuk menulis data ke CD, DVD, dan Blu-ray ya, sesimpel itu saja sih. Jadi komponen ini secara tidak langsung tidak wajib ya untuk kita gunakan di zaman sekarang. Beda dengan zaman dulu, mungkin ada yang masih menggunakannya, tapi tidak tahu untuk sekarang mungkin tidak terlalu wajib. Lalu selanjutnya ada NIC, yaitu Network Interface Card. Nah, Network Interface Card ini berguna untuk menghubungkan PC atau komputer ini ke dalam jaringan, yaitu internet atau nirkabel WiFi. Ya, jadi ini sangat penting ya. Jika kalian tidak punya ini ya apa gunanya? Kalian tidak bisa terhubung dengan internet. Ya, mungkin kalian hanya untuk membuka game offline atau mungkin hal-hal offline lainnya ya. Jadi ini sangat penting ya. Kalian tidak bisa mengakses internet tanpa adanya komponen ini. Itu. Oke, baik, selanjutnya adalah BIOS atau UEFI. Nah, BIOS dan UEFI ini apa sih? Jadi BIOS itu adalah singkatan dari Basic Input Output System. Nah, lalu UEFI ini adalah Unveiled Executable Firmware Interface. Ya, jadi apa sih gunanya kedua ini? Jadi kedua ini adalah suatu perangkat lunak, komponen perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan atau booting lah istilahnya ketika kita menyalakan komputer atau PC yang sudah kita rakit. Jadi inilah yang bertugas untuk menyalakan atau membooting komputer tersebut. Jadi ketika kita tidak ada BIOS atau UEFI ya, jadi isinya cuma black screen mungkin ya, tidak berjalan lah komponen-komponen semuanya itu. Lalu yang terakhir ada USB port dan ekspansi ya. Jadi di port ini gunanya adalah untuk antar muka universal yang menghubungkan. Jadi ada semacam lubang untuk suatu kabel. Jadi ini untuk menghubungkan perangkat eksternal, jadi di luar. Jadi seperti ada yang namanya mouse. Nah, mouse kabel itu ada yang namanya USB-nya. Jadi ketika kita menyambungkan, maka mouse ini bisa kita gunakan dalam menjalankan programnya. Oke. Lalu ada yang namanya ekspansi. Nah, ekspansi ini untuk menambah bagaimana kinerja atau kekuatan komputer tersebut, seperti penambahan kartu grafis, VGA card yang harganya mahal seperti RTX atau ya semacamnya, atau lalu ada kartu suara tadi. Nah, bisa kita tambahkan lagi. Lalu ada kartu jaringan komputer yang gunanya ya sekali lagi yang gunanya untuk memperkuat atau
memperkuat komputer lah istilahnya ya, seperti ya mengupgrade dari apa yang sudah pernah kita pasang ke dalam motherboard atau PC tersebut. Jadi seperti itu. Oke, baik, mungkin penjelasan dari fungsi-fungsi dan jenis-jenis komponen CPU itu sudah sekian ya. Jadi kita masuk ke fase yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari fungsi komponen CPU dan apa-apa saja komponen CPU itu mungkin banyak ya. Jadi kesimpulannya itu ya kita jadi tahu apa sih fungsi-fungsi dan apa saja sih komponen-komponen CPU itu ya, mulai dari CPU tersebut ya, prosesor, lalu casing yang gunanya untuk melindungi dan meletak motherboard ya, lalu ada motherboard atau papan induk yang gunanya untuk menaruh komponen-komponen, lalu ada RAM, random access memory yang gunanya untuk menyimpan data secara sementara, lalu ada HDD dan SSD yang gunanya sama-sama untuk menyimpan data namun dengan perbedaan kecepatan dan kapasitasnya saja. Lalu ada yang namanya tadi sound card ya, untuk kartu suara, lalu ada optical drive atau optical disk yang gunanya untuk menulis ke dalam CD, Blu-ray dan DVD. Lalu ada NIC, network interface card yang gunanya untuk menghubungkan komputer tersebut ke jaringan internet atau nirkabel yang disebut WiFi. Lalu ada PSU yang gunanya untuk mengalirkan arus listrik. Nah, lalu ada port dan USB yang gunanya untuk antarmuka universal yang digunakan untuk menghubungkan output atau bagian-bagian eksternal lainnya seperti mouse, speaker, monitor dan sebagainya. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya Muhammad Fajriansal Amin dengan NIM 24051766041. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.